Puji Tuhan, selamat pagi. Saya kebawa renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema aman dalam perlindungan Tuhan. Saya ambil dalam Mazmur pasal 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, kuat hidupku terjemahan lama. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita melihat di sini pengalaman Daud, bagaimana dia memang dalam hidup ini manusiawi kalau kita takut, tapi jangan takut itu menguasai hidup kita. Karena kalau takut, ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, mengandung siksa, berarti harus sampai sempurna kasih kita supaya tidak ketakutan. Itulah mengatasi, karena kasih itu adalah terang, adalah kekuatan kita di dunia ini. Kasih itu adalah bagaikan lebih daripada matahari yang menerangi dunia ini, hati kita. Tetapi disinilah membuat kita untuk selalu membuat Tuhan itu adalah terang kita dan kekuatan kita. Karena sempurna kekuatannya, sempurna juga terang daripada Tuhan. Dia bagaikan matahari bagi hidup kita. Saya lihat di sini adalah permohonan supaya Tuhan itu menjadi terang bagi kita. Itu selalu menjadi pokok utama dalam setiap langkah hidup kita. Apapun yang kita lakukan, jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, dan dialah terang kita. Nomor 2, supaya keselamatan itu, perlindungan kita di dalam Tuhan itu nyata, maka kita harus menjadikan Tuhan itu, rumah Tuhan itu sebagai paling utama, doa kita paling utama, diam dalam rumah Tuhan. Saya baca pasal ini dalam ayat 4. Dalam rumah Tuhan, disitulah kita akan merasakan aman dalam perlindungannya. Karena perlindungan Tuhan itu hadiratnya ada dalam rumah Tuhan. Saya baca begini ayat 4. Satu perkara telah kupohonkan daripada Tuhan, maka itulah yang kucari, yaitu supaya boleh aku duduk dalam rumah Tuhan pada segala hari umur hidupku, akan memandang keindahan Tuhan dan menelidik Dia dalam Ka'bahnya. Dalam rumah Tuhan adalah perasaan tenang dan tidak pernah merasa takut. Dalam hadirat Tuhan adalah rahasia kekuatan kita, adalah terang bagi hati kita. Tidak perlu takut kalau Tuhan itu terang kita. Kegelapan tidak berkuasa. Kuasa Tuhan atas kuasa iblis. Bukan manusia lawan kita, bukan yang darah dan daging. Karena darah dan daging itu manusia, tapi di baliknya itu, balik manusia itu adalah kekuatan-kekuatan kegelapan, memang seringkali ada begitu. Maka kita lihat satu perkara, itu permohonan, supaya Allah itu menjadi perlindungan kita. Permohonan jangan terlalu rumit dan banyak, sederhana saja. Yang dimohonkan kepada Tuhan adalah diam dalam rumah Tuhan. Duduk dalam rumah Tuhan. Di masa pandemi, ya terbatasnya kita secara fisikal. Tetapi secara rohani kita sebetulnya duduk bersama di hadirat Tuhan, doa di rumah masing-masing. Itu ibaratnya kita sama dengan duduk dalam rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan itu adalah pribadi-pribadi ini yang disatukan oleh kasih Kristus tadi. Yang satu di dalam terang. Karena kita mempunyai Allah yang sama, terang yang sama, kasihnya sama, tidak dibeda-bedakan. Maka disitulah permohonan kita untuk diam, duduk di dalam rumah Tuhan. Itulah yang kucari. Kucari itu artinya kita berusaha. Kita bagaimana, itulah sesuatu yang paling utama dalam hidup kita. Duduk dalam rumah Tuhan seumur hidup. Umur hidup kita berapa puluh tahun di dunia, tetapi itu menjadi komitmen kita. Jangan jauh dari Tuhan, dekatlah kepada Tuhan, duduklah bersama secara iman. Walaupun kita berbeda-beda di tempat yang masing-masing, waktu satu saat kita bebas beribadah, secara fisikal bisa ketemu, bisa salaman, bisa senyum, melihat muka satu muka dengan kasih Tuhan, menyambungkan kasih Tuhan dari hidup kita bersama. Mari kita lihat, menelidik Dia, karena keindahan Tuhan itu adalah kemurahannya bagi kita. Dan melihat keindahannya dan selidiki Tuhan, yaitu pribadinya melalui firman-Nya. Dan Dia tidak berubah, kasihnya sama, kuasanya sama. Itulah yang kita mau lihat di dalam rumah Tuhan, dalam Ka'bah Tuhan. Jadi puji Tuhan, karena pengalaman Daud ini, dia masa di mana
yang jahat itu, pada masa yang jahat, ditaruh Tuhan dia dalam pondoknya. Saya melihat, saya perhatikan waktu Daud dalam ketakutan dikejar oleh Saul dan tentara-tentaranya, dia ada di pondok Nabi. Dan setelah Saul menyuruh pasukannya, anak buahnya untuk mengambil Daud dari pondok Nabi, tapi semua pada bernubuat. Wah, semua bernubuat. Akhirnya Saul juga masuk ke pondok Nabi itu dan bernubuat. Jadi itulah makanya ditaruh Tuhan dia dalam pondoknya, disembunyikan Tuhan dia di belakang tirainya. Itulah hadirat Tuhan. Bapak senior gembala kita dulu berkata, itu ibarat tank di mana peluru-peluru musuh tidak akan mengena, mental semua. Jadi puji Tuhan, disinilah rahasianya, di hadirat Tuhan, di pondok Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa, ada pendeta kita, gembala, di mana kasihnya, kuasanya Tuhan diberikan kepada beliau. Maka kita melihat di sini, kita disembunyikan di belakang tirainya. Jadi tirai itu membuat musuh tidak melihat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, supaya kita aman dalam perlindungan Tuhan, pertetapkanlah hati kita. Karena kalau hati ini tetap, kita nggak perlu takut, walaupun memang situasinya belum berubah. Masih keadaannya sama kelihatan. Belum bebas seperti kita sekarang ini, secara fisikal belum bebas. Saya saja belum datang ke gereja karena saya belum divaksin. Kemarin di Polres karena saya baru minum obat, memang agak cuacanya berubah. Saya nggak berani Pak katanya, jadi saya belum divaksin. Saya juga memang hati saya tetap dalam rumah Tuhan. Jadi yang ketiga ini adalah pertetapkan hati kita. Walaupun situasinya belum berubah. Saya baca begini, ayat terakhir kita melihat begini ditulis. Jangan Tuhan menyerahkan daku kepada kehendak segala lawanku. Karena beberapa saksi dusta berbangkit atasku dengan bernapaskan aniaya. Bahwasannya percayalah aku bahwa aku lagi akan melihat kebajikan daripada Tuhan dalam negeri yang hidup. Nantikanlah Tuhan, pertetapkanlah hatimu. Saya melihat di sini, nantikan Tuhan pertetapkan hatimu, baru meneguhkan hatimu, ia pun akan meneguhkan. Jadi bagian kita, hati ini tetapkan dalam situasi apapun. Lihat terus kemenangan dari Tuhan. Lihat terus Tuhan itu terang kita dan kuat kita. Komitmen kita biar terus dalam rumah Tuhan. Duduk dalam rumah Tuhan, menikmati keindahan Tuhan, menelidik Dia, firman-Nya. Itulah yang kita cari, kita usahakan semasa hidup kita di dunia ini. Jadi teguhkanlah hatimu, pertetapkan hatimu, bagian Tuhan meneguhkan hatimu kelak. Puji Tuhan. Jadi inilah suatu yang memang saya melihat juga saat murid-murid itu disuruh Tuhan Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, dia menyuruh mereka pergi pulang lebih dahulu, mendahului. Tetapi setelah mereka kira-kira hampir jam 3 subuh, Yesus datang berjalan di atas air. Lalu mereka ketakutan. Dan mereka luar biasa, tapi mereka mendapat suatu kepastian peneguhan hati daripada Tuhan Yesus. Inilah aku bisa berjalan dalam air. Itu adalah kata secara tidak langsung. Akulah yang menguasai alam ini. Akulah yang menguasai ruang dan waktu. Itulah bahasa yang tidak keluar, tapi itulah yang meneguhkan hati murid-murid. Dikatakan pertetapkanlah hatimu. Haleluya. Tuhan menetapkan hati mereka karena juga Dia menunjukkan, dikatakan pertetapkanlah hatimu, maka Dia meneguhkan dengan mengatakan inilah aku. Jadi segera Dia berkata inilah aku. Artinya Dia tidak membiarkan murid-muridnya bimbang. Berjalan di atas air memang itu kelihatan hantu. Hanya hantulah yang pernah mungkin perasaan orang yang datang tanpa alas kaki. Karena alam manusiawi tidak mungkin orang berjalan di atas air. Tapi Tuhan Yesus katakan, inilah aku, pertetapkanlah hatimu. Jadi Tuhan meneguhkan hati kita di saat-saat seperti ini. Mulai daripada kita membuat Tuhan itu terang dan kuat hidup kita. Membuat kita juga hanya satu permohonan, yaitu aku duduk diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku. Lalu hati kita pertetapkan, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah renungan yang saya dapat bawa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena pagi hari ini Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan hidup kami.
karena Engkau adalah terang dan keselamatan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar menghadapi apapun, sebab segalanya di dalam kuasa kendali daripada Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini menjadi kuat bagi anak-anak-Mu, menjadi sukacita bagi kami. Di masa-masa sukar kami akan lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kami, Tuhan, akan hati yang teguh. Kami mau pertetapkan hati kami, karena situasinya belum berubah, masih dalam keterbatasan kami beribadah. Tetapi biar hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kami terus bersama-sama saling berdoa, saling mendoakan buat bangsa dan negara kami juga dalam keadaan bangsa kami. Tuhan sanggup memulihkan, sanggup membuat bangsa kami ini menjadi bangsa yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, pimpinlah langkah-langkah kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, tidak pernah kasih-Mu berkurang. Kebaikan Tuhan kami akan melihat di negeri yang hidup, di mana kami hidup di dunia ini bukan karena kami, tapi karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Engkau mengasihi kami, Engkau rela mati di kayu salib supaya kami hidup, supaya kekal hidup kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang sudah mendengar doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.